Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan topeng yang satu ini. Kita sering melihatnya di meme, footage, parodi, dan berbagai video di internet. Banyak yang mengaitkan topeng ini dengan kelompok hacker bernama Anonymous, sebuah kelompok hacktivis yang tanpa komando, tanpa struktur jelas, dan tanpa identitas. Mereka dikenal lewat satu slogan ikonik. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Hal ini membuat kelompok ini terlihat misterius. Baru-baru ini salah satu aksinya pada tahun 2022 adalah invasi Rusia ke Ukraina. Mereka menyatakan perang siber terhadap Rusia, dan mengklaim telah membocorkan berbagai data dari lembaga Rusia, termasuk data yang berkaitan dengan bank sentral. Aksi-aksi seperti inilah yang sering dikaitkan dengan topeng Guy Fawkes, topeng yang akhirnya menjadi simbol dari kelompok ini, entah itu kelompok White Hat atau Black Hat. Banyak orang yang memakai topeng Fawkes untuk menyuarakan anonimitas, protes, bahkan sekadar simbol budaya internet. Lalu siapa Anonymous sebenarnya? Dan mengapa topeng tersebut digunakan oleh mereka? Di sini, gua bahas cyber, internet, dan AI. Kalau lu suka, subscribe. Mereka tidak muncul dari dunia nyata. Mereka lahir dari sebuah website bernama 4chan. Di website ini isinya campur aduk, mulai dari meme, debat politik, sampai hal-hal yang sangat mengganggu seperti gore dan pornografi. Karena hampir tidak ada moderasi, para pengguna bisa melakukan apa saja tanpa takut reputasi asli mereka hancur, karena di sana bersifat anonim. Walaupun begitu, moderator dan sistem 4chan sebenarnya tetap bisa melihat alamat IP pengguna. Kalau ingin lebih aman, biasanya orang memakai VPN. Di awal kemunculannya, para pengguna ini hanyalah kelompok iseng yang suka melakukan trolling di internet. Mereka melakukan itu hanya untuk hiburan, yang mereka sebut sebagai lulz. Karena banyak pengguna tidak memberi nama saat berinteraksi, sistem forum secara otomatis memberi mereka nama yang sama, Anonymous. Dari sinilah istilah Anonymous mulai muncul. Mereka bergerak tanpa pemimpin, dan tidak ada struktur. Jika ada satu orang punya ide gila, seperti ajakan untuk nge-troll situs web, maka yang lain tinggal ikut. Hal ini membuat mereka sulit ditangkap pada awalnya, karena menangkap satu orang tidak akan menghentikan ribuan orang lainnya. Dari menjadi troller, mereka mulai bertransisi menjadi hacktivis yang kita kenal sekarang. Mereka memulai aksinya pada tahun 2008 terhadap gereja Scientology. Tujuan mereka untuk melawan sensor internet dan membela kebebasan berbicara. Mereka menembakkan trafik ke situs resmi Scientology lewat serangan DDoS. Tidak hanya di dunia maya, mereka juga melakukan demonstrasi di dunia nyata. Agar tidak dikenali, para demonstran memakai topeng Guy Fawkes untuk menutupi identitas mereka. Awalnya, topeng ini hanya digunakan untuk menyembunyikan wajah. Namun lama-kelamaan, topeng tersebut justru menjadi simbol dan seragam dari Anonymous. Lalu muncul pertanyaan baru. Mengapa mereka menggunakan topeng Guy Fawkes, dan apa makna sebenarnya dari simbol tersebut? Kita mundur ke abad ke-17, pada sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gunpowder Plot. Salah satu orang yang terlibat adalah Guy Fawkes. Dia tertangkap karena ingin meledakkan parlemen Inggris dan membunuh Raja James I of England. Tujuan Guy Fawkes adalah melawan ketidakadilan agama Katolik yang terlalu ditindas dari pemerintahan Protestan. Sekarang, kita lompat ke cerita fiksi dalam film V for Vendetta. Tokoh utamanya, yang dikenal sebagai V, memakai topeng Guy Fawkes untuk menyampaikan sebuah pesan. Ide tidak bisa dibunuh. Topeng tersebut membuat identitasnya tidak penting. Yang penting adalah gagasan perlawanan terhadap rezim yang menindas. Topeng juga menjadi alat psikologis. Membuat Mr. V terlihat seperti simbol, bukan individu. Artinya, siapa saja bisa menjadi V. Dari sinilah kemudian Anonymous mulai memakai topeng ini, terutama saat protes terhadap gereja Scientology. Alasannya cukup jelas kalau dilihat dari filosofi film tersebut. Pertama, anonimitas. Topeng menyembunyikan identitas. Di dunia digital, anonimitas adalah kekuatan. Kedua, simbol perlawanan sistem. Filmnya tentang melawan pemerintah otoriter. Aktivis modern sering melawan korporasi besar atau pemerintah. Ketiga, identitas kolektif. Kalau semua orang pakai topeng yang sama, ini berarti bukan satu orang yang melawan, tapi banyak orang. Dari sinilah topeng Guy Fawkes mulai dikenal dan identik dengan Anonymous. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata, topeng ini sering muncul dalam berbagai aksi mereka. Lalu apa aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka mempunyai perencanaan sebelum mereka melakukan aksinya?
Anonymous biasanya menargetkan serangan, diawali dengan video ancaman yang dipost di berbagai platform. Tujuannya untuk membuat teror psikologis, dan bikin ruang publik tahu kalau targetnya sedang dipantau. Karena tidak memiliki pemimpin, koordinasi sering dilakukan lewat hashtag, seperti OP Rusia atau OP Israel. Sekilas nama itu terdengar seperti kelompok hacker dari negara tersebut, padahal justru sebaliknya. OP Israel berarti Operation Israel. Artinya, Israel adalah target operasi, bukan tempat asal para pelakunya. Untuk gelombang pertama, serangan menggunakan software Low Orbit Ion Cannon. Ribuan bahkan jutaan orang mengklik satu tombol untuk meledakkan trafik ke website yang sudah ditarget IP-nya. Hal itu membuat website target menjadi pingsan atau down. Di gelombang kedua, mereka mencari celah keamanan di database target. Entah mencuri data rahasia, mulai dari email internal, nomor telepon karyawan, sampai dokumen privat, lalu dibocorkan lewat publik. Tidak jarang, mereka juga melakukan deface, yaitu mengganti tampilan halaman website dengan logo Anonymous, serta pesan perlawanan. Dampaknya bisa membuat reputasi dan saham target tersebut ikut terpengaruh. Jika fokus ke strateginya, mereka hanya mengumpulkan massa dan memberikan senjata berupa software. Strategi inilah yang membuat Anonymous tetap bisa bergerak, meskipun tanpa struktur kepemimpinan yang jelas. Lalu, aksi apa yang paling ikonik dari kelompok ini? Dan apakah strategi seperti ini benar-benar berdampak di dunia cyber? Tujuan utama Anonymous dalam mengacaukan sistem organisasi atau pemerintahan bukan sekedar untuk bersenang-senang. Sebagian besar operasi yang mereka lakukan sering diklaim sebagai bentuk perjuangan untuk kebebasan informasi. Pada tahun 2010, Operation Payback adalah aksi balasan terhadap pihak yang dianggap menghambat kebebasan informasi di internet. Mereka menargetkan sistem pembayaran seperti PayPal, Mastercard, dan Visa. Beberapa tahun kemudian, setelah serangan teror di Paris pada 2015, para Anonymous menyatakan perang melawan teroris secara terang-terangan di dunia maya. Mereka melumpuhkan puluhan ribu akun Twitter yang terhubung dengan simpatisan ISIS, serta mengganggu berbagai website yang digunakan untuk propaganda. Hingga sekarang, aksi yang paling rutin dilakukan setiap tahun adalah OP Israel. Operasi ini konsisten dilakukan pada bulan April. Tujuannya adalah menunjukkan dukungan terhadap Palestina, sekaligus menyoroti isu hak-hak warga Palestina. Mereka menggunakan strategi DDoS massal untuk melumpuhkan website instansi Israel. Dalam beberapa kasus, tampilan websitenya diubah menjadi pro-Palestina. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara sempat muncul isu lain. Baru-baru ini, beredar kabar dugaan serangan cyber terhadap jaringan oleh kelompok hacker dari Filipina. Nama yang sempat disebut adalah One Dark System. Dark System One Dark System, kelompok peretas bayangan dari Filipina. Mereka adalah kelompok yang dicurigai karena Anonymous Indonesia melacak jejaknya. Beberapa kelompok hacker lokal sudah turun gunung untuk mengatasi hal ini. Mereka menghadang kelompok tersebut agar tidak menembus jaringan. Isu ini sempat ramai dibicarakan pada akhir Januari lalu, dan diduga penyebab tiserannya adalah menurunnya keamanan secara signifikan. Siapa sangka, kelompok hacktivist yang pernah menghebohkan dunia ini, justru berawal dari sebuah forum internet jadul bernama 4chan. Dari tempat yang awalnya hanya berisi meme dan postingan anonim, lahirlah sebuah gerakan yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Meski sudah jarang kelihatan, pengaruhnya masih terasa. Anonymous melahirkan generasi baru, komunitas baru, bahkan berbagai tools yang terus berkembang. Seiring meningkatnya keamanan website modern, target mereka juga mulai berubah. Sekarang, mereka cenderung mengincar data daripada melumpuhkan website. Namun jangan salah, mereka bisa saja muncul kembali kapan saja dengan operasi baru. Mereka tidak hanya turun ke jalan, mereka juga turun ke baris kode dan jaringan internet untuk menyuarakan apa yang mereka anggap sebagai keadilan dan kebebasan informasi. Lalu apakah Anonymous hanyalah kumpulan hacker tanpa arah atau justru simbol dari sebuah perlawanan digital di era internet? Dan yang paling menarik, apakah kalian baru tahu bahwa semuanya berawal dari sebuah forum internet tanpa aturan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian tertarik dengan cerita sejarah cyber seperti ini, jangan lupa subscribe.